Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Sahada Wongso. Teman-teman, di sini adakah yang suka menulis? Atau adakah yang suka bingung bagaimana cara memulai menuliskan isi kepala ke dalam sebuah tulisan? Lalu dari mana sih seharusnya kita mulai menulis? Kenapa rasanya susah sekali? Sebenarnya, caranya cukup sederhana. Menurut Gertrude Stein, penulis dari Amerika yang mempelopori adanya perkembangan sastra modernis, beliau mengatakan bahwa menulis adalah ya menulis. Menulis adalah menulis. Jadi, menulis adalah menulis. Bagaimana sih artinya? Seperti ini teman-teman. Menulis, ya menulis saja. Tetapi, jika kita takut tulisan kita tidak ada yang membaca karena jelek, gimana ya? Terkadang kita juga berpikir, iya sih, kuncinya ya nulis aja. Tapi, aku takut tulisanku jelek. Aku gak bisa mulai menulis. Dan tulisanku juga gak bagus. Bagaimana sih? Biar tulisanku enak dibaca, bagus, dan juga renyah. Kalau kamu baru memulai aktivitas ini, baru mau belajar menulis, sebelumnya ada pengalaman menulis atau yang lain sebagainya? Kecuali pesan WhatsApp, Facebook, Instagram loh teman-teman. Jelas tulisanmu tidak akan langsung jadi indah dan cantik jika kamu berpengalaman menulis hanya melalui WhatsApp. Jika ingin tulisannya bagus, butuh jam terbang yang banyak, butuh proses berlatih, dan juga butuh waktu untuk berkembang, dan lain sebagainya. Namun, jangan kemudian jadi ciut dan putus asa setelah mendengar bahwa untuk menghasilkan tulisan yang cantik, itu butuh waktu. Setiap orang mempunyai jalan dan juga momentumnya masing-masing. Dengan catatan, gigih dan ditekuni terus-menerus ya. Lalu sekarang apa sih yang harus kita lakukan? Untuk bisa menulis, yang pertama yang harus kita punyai adalah niat. Dan juga nekat. Niat adalah hal yang paling penting setiap kita mengawali sesuatu. Ada kalanya, untuk mengatasi sesuatu yang kita anggap momok, maka cukup dibutuhkan sikap nekat untuk berhadapan dengan momok itu sendiri. Semakin kamu takut, semakin kamu tidak bisa memulainya. Lalu, kita dilarang membanding-bandingkan kualitas tulisan kita dengan orang lain. Teman-teman cukup jadikan mereka motivator. Jika ingin tulisannya seperti dia, maka pelajari bagaimana dia berproses, bagaimana dia berkembang, dan jangan lupa sesuaikan dengan kemampuanmu ya. Yang kedua, jangan terlalu perfeksionis. Sebetulnya, proses memulai menulis adalah mencoba memaafkan tulisan yang pertamamu yang berantakan. Cukup mulai saja menulis, lalu selanjutnya lanjutkan menulis, kemudian ulangi lagi menulis. Tuangkan apa saja yang ada di kepalamu yang ingin kamu ceritakan. Jangan sekali-kali memperhatikan pedoman umum bahasa Indonesia, serta segala macam tetek-bengek aturan menulis. Itu saja intinya. Mengapa sebagai pemula seseorang ditekankan untuk menghindari pantangan mengedit atau memperbaiki secara sempurna naskah? Sebab dapat dipastikan akan membuat stamina menulis kita banyak terkuras di tengah jalan. Dan akhirnya kita putus asa karena hasil yang kita dapatkan tidak sesuai dengan perkiraan kita. Yang ketiga adalah tulis hal-hal yang dekat denganmu dari keseharianmu dan jangan ngoyo cari ide.
Nah, teman-teman, untuk memulainya, tulis hal-hal yang di dekat kita terlebih dahulu. Entah itu berupa perasaan yang kamu rasakan saat itu, atau kejadian yang baru saja kamu alami, atau segala permasalahan yang mencuat di sekitarmu. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membuat catatan atau buku harian kecil. Ada pepatah mengatakan bahwa terkadang yang paling sederhana adalah yang paling indah dan juga efektif. Berikut kata Robert Kermer. Yang keempat adalah perbanyak membaca. Tidak asing lagi teman-teman, bahwa semakin kita banyak membaca, semakin banyak juga pembendaharaan kosakata yang ada di otak kita. Jadi lebih memudahkan kita untuk menuliskan apa yang kita rasakan. Lalu yang kelima, sering interaksi dengan orang lain dan juga diskusi. Yang keenam, mengikuti perkembangan isu-isu terkini mengenai apa sih yang sedang dibahas di saat ini. Lalu menghadiri forum-forum kepenulisan, seperti seminar dan juga pelatihan-pelatihan. Tentu hal itu sangat bermanfaat untuk dirimu dan juga perkembangan kompetensi menulismu. Jika kita tidak bisa melakukan hal-hal yang besar, maka kita bisa memulai dengan hal-hal yang kecil. Dengan mulai menulis di blog. Itu juga bisa dilakukan saat ini, di era saat ini, dan sangat mudah untuk kita jangkau. Melalui blog gratis atau blog berbayar, tinggal pilih saja teman-teman, nyamannya seperti apa. Lalu, cobalah ikuti lomba-lomba menulis. Di situ, kita banyak bisa belajar. Kita banyak bisa membaca tulisan atau karya-karya orang lain. Agar juga memacu motivasi kita untuk menulis. Hal yang terpenting dan poin yang paling urgent yaitu beribadah. Nah, apa sih ini hubungannya menulis sama ibadah? Tentu ada teman-teman. Sekurang-kurangnya dengan beribadah, maka akan dapat mensucikan hati kita dan pikiran kita. Banyak ide-ide yang akan kita dapatkan. Seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman, apa saja yang bisa memudahkan kita dalam menulis, dan hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan mulai dari hal yang paling sederhana. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.